menggelontorkan dana 200 miliar untuk timnas Indonesia. Miliano Jonathan susul Miss Hugers lebih cepat. Mereka pemain abroad timnas Indonesia pekan ini. Vietnam alami nasib tragis jelang Piala AFF 2024. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mereka pemain abroad timnas Indonesia pekan ini. Usai berjuang bersama Merah Putih di pertengahan November, para pemain pun sudah kembali memperkuat klub masing-masing, baik untuk pemain yang berkarir di dalam negeri maupun di luar negeri. Terkini dua pemain timnas Indonesia yang berkarir abroad pun kompak tampil penuh, yakni dalam laga-laga bersama klubnya masing-masing, selagi tiga lainnya hanya menjadi cadangan tanpa dilibatkan dalam permainan. Dua pemain yang bermain sebagai starter dan tampil penuh adalah Kevin Dix bersama FC Copenhagen dan Kelvin Verdong untuk NEC Nijmegen. Memang usai dikonfirmasi cedera usai melawan Jepang kemarin, kabar baiknya, pemain anyar keturunan timnas Indonesia Kevin Dix ini telah pulih dari cederanya. Dix bahkan berhasil mencetak assist untuk gol yang dicetak oleh rekannya Robert yang membantu klubnya FC Copenhagen menang dengan skor 2-1. Sementara itu, Kelvin Verdong yang tampil Spartan bersama timnas Indonesia juga dimainkan sebagai starter tanpa tergantikan untuk klubnya NEC Nijmegen. Namun sayang, klubnya harus menderita kekalahan dengan skor 1-2 dari FC Utrecht yang memainkan Ole Romani dari bangku cadangan sebagai pengganti. Sementara itu ada tiga pemain timnas Indonesia lain yang memperkuat klub masing-masing pada Minggu 24 November malam, yaitu Nathan Chuon, Sandy Walsh, dan Eliano Reinders. Mereka masuk dalam daftar susunan pemain namun duduk di bangku cadangan. Ketiganya tidak dimainkan oleh klubnya masing-masing. Dalam hal ini, menit bermain yang kompetitif memang sangat berarti untuk para pemain. Selain untuk keberlangsungan karirnya sebagai seorang profesional, ini juga akan membantu mereka dalam memperkuat tim nasional saat panggilan datang. Vietnam alami nasib tragis jelang Piala AFF 2024. Dari awal, Vietnam menunjukkan sikap yang serius dalam menata Piala AFF 2024, dari mulai pemilihan pemainnya hingga tempat melangsungkan TC. Ya, seperti yang kita tahu, timnas Vietnam telah memilih Korea Selatan sebagai tempat menjalani pemusatan latihan sebagai persiapan untuk tampil di Piala AFF 2024. Skuad The Golden Star Warriors besutan Kim Sang-sik ini telah terbang dari Vietnam menuju Korea sejak Sabtu kemarin. Namun, sebelum tiba di negeri ginseng, rupanya Vietnam diterpa kabar kurang mengenakan, yakni terkait agenda uji coba dengan klub Liga Korea. Hal ini berkaitan dengan calon lawan mereka. Diketahui timnas Vietnam sendiri dijadwalkan akan menjalani uji coba melawan Jeonbuk Hyundai Motors pada 1 Desember. Namun demikian, tim lawan tidak akan menurunkan skuad terbaik. Pasalnya mereka tengah berjuang keluar dari zona degradasi K-League 2024 karena memang performa tim ini tengah merosot. Inilah yang menjadi ironi, timnas Vietnam datang ke Korea dengan skuad terbaik. Namun lawan yang diajak latih tanding justru menurunkan tim cadangan. Hal ini pula yang turut disesalkan oleh media lokal Vietnam, Soha.vn. Padahal tim asuhan Kim Sang-sik sendiri mengusung misi besar di turnamen Piala AFF 2024. Tak main-main, gelar juara merupakan target mereka. Sementara itu, mereka pun harus tergabung di grup B bersama timnas Indonesia, Filipina, Laos, dan Myanmar. Khususnya untuk timnas Indonesia, tentu ini akan menjadi momok tersendiri bagi skuad Kim Sang-sik. Pasalnya, masih kita ingat skuad The Golden Star Warriors selalu menelan kekalahan dalam beberapa pertemuan terakhir. Lalu akankah memori buruk itu kembali terulang untuk Vietnam? Timnas kebanjiran dana 200 miliar demi lolos Piala Dunia. Di bawah komando Erick Thohir sebagai ketum PSSI, seluruh stakeholder kini seolah kompak mau mendukung kemajuan sepak bola Indonesia, termasuk prestasi tim nasionalnya. Tak terkecuali dalam hal ini pemerintah. Terkini ketum PSSI Erick Thohir pun kembali membawa kabar bahagia.
Pasalnya Presiden Prabowo Subianto disebutkan akan membantu pendanaan untuk kebutuhan timnas Indonesia sebesar lebih dari 200 miliar rupiah. Erick pun juga menyampaikan untuk surat bantuan pendanaan pun secara tertulis telah dikirim ke Presiden Prabowo dan juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Memang terakhir saya dipanggil Pak Prabowo dan Pak Prabowo komit angka yang lebih besar lagi. Kalau kemarin 120 miliar rupiah, beliau bilang saya bisa bantu di atas 200 miliar rupiah. Demikianlah penjelasan Erick Thohir. Dengan dana segar tersebut, Erick pun berharap dapat membantu program jangka panjang untuk 2025, terutama untuk kualifikasi Piala Asia dan upaya menuju Piala Dunia. Meski begitu, Erick pun juga menegaskan bahwa saat ini timnas Indonesia tidak mungkin sepenuhnya hanya bergantung kepada anggaran pemerintah. Menurutnya, PSSI dalam hal ini harus mandiri secara finansial, yakni dengan menggandeng sponsor dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Ia juga mengapresiasi kontribusi pihak swasta yang kini pun semakin banyak mendukung pengembangan sepak bola Indonesia. Emiliano Jonathan susul Miss Hilgers lebih cepat. Miss Hilgers telah menjadi salah satu penggawa timnas Indonesia setelah resmi menjadi WNI, meski memang ia baru melaksanakan 2 laga sejauh ini. Dia hanya absen pada jeda internasional November ini ketika timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi karena mengalami cedera. Jika bugar, maka bek berusia 23 tahun ini pun diharapkan menjadi starter untuk tim asuhan Sintayong pada duel penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hilgers sendiri diketahui sudah kembali bugar dan tampil bersama LC20 ketika mengalahkan Fortuna Sittard dengan skor 2-1 pada hari Minggu 24 November dini hari. Hilgers sendiri saat ini merupakan satu-satunya pemain timnas Indonesia di skuad LC20. Namun, akan mungkin segera kehadiran pemain keturunan Indonesia lainnya dalam waktu dekat ini. Sebab penyerang keturunan Depok Emiliano Jonathan diketahui sedang didekati oleh beberapa klub Eredivisie termasuk diantaranya LC20. Sang penyerang berusia 20 tahun Jonathan sendiri memang tampil apik untuk Vitesse Arnhem, yang mana berlaga di kasta kedua Liga Belanda, Keukenkampioen Divisie. Dari 13 kali bermain, Jonathan sendiri berhasil mencetak 8 gol dan 3 assist untuk Vitesse. Kegemilangan itu pun mendapatkan perhatian dari sejumlah klub top Eredivisie, terlebih karena kontraknya bersama Vitesse akan berakhir pada musim